Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garut Chandra dengan NPM 202200023. Di sini saya akan membahas salah satu artikel saya yang berjudul Akulturasi Kebudayaan Jawa dan Pernikahan Antar Suku di Kampung Karanggendah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Kampung Karanggendah mayoritasnya adalah suku Jawa. Walaupun ada suku Lampung, ada suku Sunda, suku Minang, suku Bali, dan lain-lain, tetapi tetap saja mayoritasnya adalah suku Jawa. Nah, kebudayaan Jawa yang dibawa ke kampung ini meliputi jaranan, kenduren, reok ponorogo, wayang kulit, dan lain-lain. Tetapi saya hanya membahas tentang jaranan yang ada di Kampung Karanggendah. Langsung saja ke videonya. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Selanjutnya yaitu kebudayaan yang ada di kampung saya, yaitu Kampung Karanggendah, yaitu jaranan. Nah, tarian jaranan ini berasal dari Jawa bagian timur, yaitu mulai dari Ponorogo, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Malang, bahkan sampai Banyuwangi. Nah, kebanyakan di kampung saya itu jaranannya itu yaitu jaranan buto. Nah, tarian jaranan buto ini merupakan kesenian kuda lumping yang dikembang di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, jaranan buto ini memiliki persamaan dengan jaranan Tulunggo Yakso dari Trenggalek. Nah, tarian jaranan buto ini mengambil bentuk raksasa sebagai model. Dan juga tarian ini berasal dari akulturasi Mataram dan kesenian asli Banyuwangi. Nah, manfaat dari tari jaranan buto ini dalam masyarakat itu hanya sebagai hiburan, karena biasanya tarian ini muncul di acara-acara khitanan atau sunat anak-anak. Nah, tarian jaranan ini memiliki pengaruh terhadap masyarakat sekitar, khususnya untuk anak-anak. Nah, misalkan saja pada awal-awal pertunjukan, ketika belum terlalu sering diadakan pertunjukan jaranan, anak-anak biasanya duduk di barisan paling depan dan duduknya itu rapi. Nah, ketika beberapa minggu selanjutnya ketika ada pertunjukan lagi, beberapa dari anak-anak tersebut ada yang mengikuti gerakan tarian jaranan buto tersebut. Nah, ketika pertunjukan jaranan ini sudah beberapa kali dipertunjukkan, sudah banyak anak-anak yang mengikuti tarian jaranan tersebut, yang dimana anak-anak ini menari tepat di samping penari aslinya. Bahkan terkadang sampai tidak terlihat penari aslinya karena terlalu banyak anak-anak yang ikut menari jaranan. Dan juga ada beberapa anak-anak yang membawa peralatan menari sendiri seperti topeng jaran buto yang tentunya ukurannya kecil. Nah, mayoritas anak-anak yang ngikutin tari jaranan tersebut itu berumur sekitar 5-7 tahun. Nah, bahkan ada yang masih berusia 4 tahun. Nah, anak-anak ini ketika menonton pertunjukan jaranan sangat semangat, karena tidak sedikit dari mereka yang mau diajak pulang sebelum pertunjukan selesai. Mereka bahkan tidak punya rasa ngantuk sama sekali ketika sudah menonton pertunjukan jaranan. Dari yang mulai sekitar jam 9 sampai selesai sekitar jam 12 lebih. Nah, dari sini pun sudah terlihat bahwa sangat berpengaruh sekali kebudayaan jaranan ini terhadap tingkah laku anak-anak yang tadinya hanya duduk dia nonton di depan. Nah, sekarang malah jadi mengikuti gerakan para penari aslinya. Dan tentu saja tarian jaranan ini memiliki dampak positif maupun negatif. Nah, kita mulai dari dampak positif.
Dampak positif yang ditimbulkan yaitu dengan adanya kesenian kebudayaan yang diselenggarakan di berbagai acara ini. Ya, misalkan ada acara khitanan, ada acara desa atau acara kampung. Nah, banyak masyarakat desa yang menyaksikan pertunjukan tersebut. Dengan seperti itu, masyarakat akan lebih menghargai kebudayaan yang ada di sekitar mereka. Lalu, selain terdapat pula terjadi pada anak-anak seperti ketika mereka terlalu sering nonton, kemudian jaranan, lambat laun mereka akan hafal bahkan dapat mengikuti gerakan tarian tersebut. Hal ini bisa disebut sebagai pengenalan kebudayaan terhadap anak-anak pada usia dini, agar nantinya mereka tahu kebudayaan yang ada di sekitar mereka dan mereka dapat menghargai serta menjaga eksistensi kebudayaan yang ada di desa mereka. Nah, itu kan tadi dampak positifnya. Nah, sekarang dampak negatifnya. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan kebudayaan jaranan buto yaitu seperti anak-anak yang selalu meminta kepada orang tuanya untuk dapat dibelikan peralatan jaranan. Lalu sering keluar mainnya di siang hari untuk bertemu dengan teman-temannya, membicarakan tentang jaranan buto. Dan juga pola tidur yang tidak teratur ketika ada pertunjukan kebudayaan jaranan. Anak-anak bisa tidur sampai larut malam karena menunggu jaranan tersebut benar-benar habis. Namun di masa pandemi kali ini, acara jaranan yang ada di kampung itu mulai berkurang bahkan hampir tidak ada karena ya pandemi ini bikin semua susah. Dan itu saja dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang dan kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.